Halo teman-teman, apa kabar? Salam jumpa dan salam sukses selalu dari Warna-Warni Channel. Teman-teman, siang hari ini saya buat bolu keju teman-teman nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya. Ini bolu keju. Bahan-bahannya ini sederhana saja teman-teman ya, tapi hasilnya luar biasa. Nih teman-teman bisa lihat. Nah, untuk bahannya sendiri ini saya menggunakan telur 3 butir. Nah, itu setara Rp6.000 ya, 3 butir. Terus terigunya itu kita pakai 100 gram ya, atau 1 ons. Nah, 1 ons itu ya kira-kira setara dengan ya, kalau seperempat itu 3.000 ya, kira-kira hanya Rp1.000 lah ya, jadi 7.000. Terus gula pasirnya ini teman-teman, gula pasirnya ini ya hanya kisaran Rp3.000 lah, atau 2.000 cukup nih ya. Jadi 7 tambah 2 9.000. Terus menteganya teman-teman nih, menteganya itu kita pakai ya kira-kira 150 ya, atau 120 lah gitu ya. Jadi separuh dari kemasan 200 itu. Jadi berarti ya hanya sekitar 3.500 nih ya, 10.500. Terus ditambah ya ini kejunya ya. Jadi ini kira-kira nih kalau kita hitung modalnya itu ya murah meriah teman-teman, hanya Rp15.000 teman-teman ya. Ini teman-teman nih ya, ibu-ibu, kakak nih, adik-adik ya, yang nonton video ini nih bisa memperhatikan nih, murah meriah nih, modalnya cukup dengan Rp15.000 ya. Ini bolu 3 telur tapi tanpa pengembang ya. Jadi ya tanpa pengembang, tapi hasilnya juga sudah bagus sekali nih, luar biasa pokoknya ya, walaupun tidak pakai pengembang nih. Jadi ini ya lembut sekali nih, teman-teman bisa lihat nih, lihat tuh nih, lihat nih. Nah, untuk cara membuatnya ya mungkin ibu-ibu atau kakak-kakak atau teman-teman yang sudah biasa membuat sudah tahu ya. Yang pertama tentunya kita kocok dulu ya, telur yang 3 butir dan gula pasirnya tadi ya, gula putih, gula pasir itu 10 menit lah, kita buat 10 menit ya. Kita ya mixer ya, pokoknya ya 10 menit itu cukup ya, sudah pasti mengembang ya. Nah, kalau sudah 10 menit lalu kita masukkan ya ini terigunya ya, untuk lanjut di mixer lagi. Terus ya dengan kecepatan yang ya tidak usah terlalu kenceng atau tidak usah maksimal. Nah, kalau sudah teraduk rata, kemudian kita masukkan juga keju parut. Nah, keju parut ya kira-kira lah secukupnya lah. Pokoknya ya kita buat supaya rasanya tambah gurih, tambah mantap, tambah enak gitu ya. Nah, itu keju parutnya kita masukkan. Lanjut berikutnya kita masukkan ya menteganya ya. Nah, teman-teman, menteganya itu tadi sudah kita cairkan dulu. Jadi menteganya dalam bentuk cair dan sudah dalam keadaan dingin. Itu kita masukkan nah ke dalam adonan tadi, kita putar dengan putaran yang rendah saja supaya tercampur semuanya. Nah,
Kalau sudah tercampur semuanya, ya tentunya sebelumnya kita sudah menyiapkan loyangnya ya, yang untuk memanggang. Ya, kita pakai loyang ini yang ukuran ya sedang lah, kalau seperti ini kita bisa lihat ya teman-teman nih. Nah, loyangnya itu tentunya sudah diolesi dengan mentega ya sekelilingnya, kira-kira ya tingginya itu secukup kira-kira ya tinggi dari adonan yang nanti akan kita tuang. Ya, mentega kita oleskan, terus kita taburi terigu juga. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak lengket nanti pada saat ya bolu ini kita panggang, teman-teman itu. Jadi ya, setelah kita siapkan tadi ya loyangnya itu sudah diolesi mentega dan juga taburan terigu ya. Nah, kita siapkan juga ini panggangannya ya. Ini. Jadi tatakan ya, tatakan yang untuk memanggang itu kita siapkan, kita panaskan sebentar. Nah, setelah adonan yang kita mixer tadi selesai kita buat ya, kurang lebih waktunya ya hanya sekitar 15 menitan itu sudah beres ya, mulai dari awal sampai adonan itu selesai itu sekitar 15 menitan. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi teman-teman itu. Nah, setelah kita masukkan ya, kita buat ya sedapat mungkin rata ya adonannya itu. Kemudian kita tutup pakai tutupnya yang sudah disediakan itu ya, tutup loyangnya. Lalu kita panggang teman-teman ya, kita bakar. Nah, untuk memanggangnya atau membakarnya itu kita gunakan waktu ya antara 30-35 menit ya, atau maksimal 40 menit, jangan lebih, karena kalau lebih itu nanti akan gosong ya teman-teman. Tentunya dipanggang di atas api kompor yang sedang, jangan besar ya, kecilnya cukup ya. Pokoknya jangan terlalu kecil tapi juga jangan terlalu besar, jadi nanti matangnya itu betul-betul pas ya. Nah, itu kita panggang ya 30 menit itu kita lihat ya. Kalau 30 menit masih kelihatan masih kurang sedikit lagi, kita tambah 5 menit. Jadi sekitar 35 menit, teman-teman. Sampai maksimalnya itu 40 menit ya, kalau lebih itu gosong nanti ya. Nah, kalau sudah 35 menit itu kita ya sudah siapkan piring atau ya apa ya sebagai tempat untuk ya menuang roti yang sudah atau ya kue yang sudah kita panggang tadi. Nah, ini contohnya ini teman-teman, saya siapkan piring yang lebarnya segini nih ya. Lalu kita tuang di sini, kita letakkan di sini. Nah, dalam beberapa saat ya kita sambil menunggu sedikit agak ya berkurang panasnya. Lalu di atasnya itu kita olesi mentega. Jadi di atas kue ini kita olesi mentega ya sampai rata menteganya ini ya teman-teman. Ini ibu-ibu ya, kakak-kakak, menteganya sudah diolesi rata, lalu kita paruti keju. Jadi toppingnya ini untuk hari ini saya memilih membuat ya bolu keju. Jadi toppingnya itu keju nih, seperti teman-teman lihat nih. Pokoknya diusahakan kejunya itu kita parut sampai rata nih teman-teman ya, sekeliling dari bolu itu ya. Tuh lihat nih teman-teman nih, pokoknya ini dijamin mantep teman-teman nih. Nih modal hanya Rp15.000
ini kalau kita potong itu bisa menjadi 24 biji teman-teman nih. Nih ya, modal Rp15.000. Tapi kalau ini kita beli jadi, ini bisa ya sekitar 40.000, 45.000, bahkan mungkin bisa sampai ke 50.000 nih teman-teman nih. Nih kalau kita beli jadi yang sudah tinggal makan. Nah, apa salahnya kalau kita mencoba membuat sendiri? Siapa tahu ya ibu-ibu nih teman-teman bisa menjadi ide jualan. Nah, kalau kita berhasil membuat ya lembut ini ya. Ini kita buat lembut. Ini lumayan ya hasilnya ya, sudah kelihatan ini ya, modalnya 15.000, kalau kita jual 1.000 saja itu sudah jadi 24.000 karena ini 24 potong. Apalagi kalau kita jual 1.500 ya, berarti jadi 36.000 ya. Berarti untungnya bisa ya 150% sampai 200% nih teman-teman nih. Nih lihat nih. Nah, jadi kalau kita menggunakannya sebagai ide jualan tentunya itu bisa juga ya. Jadi silahkan ya ibu-ibu teman-teman mencoba bolu ya. Bolu keju 3 telur tanpa pengembang. Hasilnya luar biasa, lembut dan pasti enak. Yang pasti kita pasti suka untuk menikmatinya. Nah, teman-teman, ibu-ibu, itu tadi ya sekedar contoh membuat kue sederhana yang bisa kita lakukan di rumah dengan bahan yang juga secukupnya yang ada di rumah, tapi kita bisa ngemil kue yang enak ya, bolu yang enak, atau bahkan bisa berjualan nih kalau memang kita mau mencoba untuk menjualnya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum teman-teman menutup video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, like, kalau perlu komen ya silahkan komen, dan juga kalau perlu share silahkan share. Dan jangan lupa pula teman-teman untuk pencet tombol lonceng ya, supaya teman-teman dapat notifikasi kalau Warna-Warni Channel upload video baru. Tonton terus ya teman-teman Warna-Warni Channel, dukung terus Warna-Warni Channel teman-teman, supaya semakin maju semakin mantap. Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya teman-teman. Makasih. Dah.